Oke, selamat datang teman-teman di video tutorial keempat pada mata kuliah Kalkulus 2. Jadi di sini kita melanjuti tutorial ketiga. Mungkin sebelumnya aku mau minta maaf dulu ke teman-teman kalau aku gak bisa buat secara daring atau luring. Kalau luring memang gak bisa karena dari pihak akademik katanya kita gak dapat kelas karena kelasnya itu dipakai untuk kelas pengganti. Jadi untuk daring juga gak bisa, jadi aku gantikan dengan video tutorial ini. Mohon maaf ya teman-teman, dikarenakan besok aku ada acara. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa langsung PC aku aja. Kita langsung masuk aja ke materinya. Di sini diferensial busur. Diferensial busur di sini ada rumus-rumusnya. Untuk materi ini sebenarnya sepertinya agak akan keluar di UAS karena ini kayak hampir pas. Dari tahun ke tahun aku gak pernah lihat ada pernah keluar di UAS karena juga lumayan mudah nih, cuma kayak masukin angka doang nih, masukin rumus doang. Nah, ini kalau misalnya yang pertama di sini kita kalau misalnya persamaannya fx kita bisa pakai rumus ini dan seterusnya. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh soal biar lebih jelas. Nah, di sini yang pertama diketahui untuk yang pertama ini diketahui y kuadrat sama dengan x plus 4 dari min 3,1 sampai dengan ini. Nah, kita lihat aja. Kita langsung pakai rumus yang sebelumnya. Bisa aja kita pakai ini atau kita pakai yang ini. Tapi kalau di soal ini lebih mudah kalau kita pakai yang nomor 2 itu, yaitu kita ubah ke fungsi y. Y kuadrat min 4. Jadi dx per dy itu tinggal 2y. Nah, kita langsung pakai aja rumusnya. Dx itu sama dengan akar dari 1 plus dx per dy di kuadrat ini dy ya. Nah, langsung kita masukin akar 1 plus 4 di kuadrat. Nah, dan setelah ini kita bisa sudah dapat juga. Di sini ketahui ini, dua ini. Karena udah diketahui dua itu, kita bisa pakai yang diketahui itu. Jadi di sini ada y-nya. Pada saat y-nya 1, kita bisa masukin ds itu jadinya akar 1 plus 4. Nah, dy di sini diferensial atau turunan itu sebenarnya delta itu. Jadi dy itu sama dengan delta y. Jadi diketahui 1 sampai 1,2. Jadi 1,2 dikurang 1, 0,2. Jadi di sini dy kita bisa ganti 0,2. Atau jadi akar 5 kali 0,2. Atau 1/5 akar 5. Nah, ini dia untuk soal nomor pertama. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2 ini. Yang bentuk fungsi ini kan sama kayak ini. Ya, sama kayak yang ketiga ini. Jadi kita harus pakai aja. Jadi dulu dx per dt itu sama dengan 2t. Baru dy per dt itu sama dengan 3t kuadrat. Nah, kita langsung masukin aja rumusnya. ds sama dengan akar dari dx per dt di kuadrat. Jadi ini 4t kuadrat ditambah 9t pangkat 4 dt. Jadi sama aja kayak sebelumnya. Kita bisa masukin 1t sama dengan 1. Dan kita bisa masukin dt itu kan sama dengan delta t. Itu 0,1. Kita masukin aja ke ds ini. Jadi akar dari 4 ditambah 9 dikali sama 0,1. Atau 0,1 akar 13. Atau sama dengan akar 13. 1/10 akar 13. Nah, ini dia jawabannya. Untuk soal yang ini memang diferensial busur tuh kenapa nggak mungkin keluar karena ini. Karena terlalu mudah ya teman-teman. Jadi kita lanjut aja ke materi selanjutnya ke luas-luasan putar. Nah, untuk materi setelah UTS ini memang rumusnya banyak banget. Di sini tuh banyak kali rumusnya. Jadi teman-teman diusahakan tuh hafal semuanya ya. Pas aku semester 2 kemarin aku juga bisa UAS-nya tuh karena hafal rumusnya. Jujur kelas setelah UAS ini integralnya tak terlalu sulit. Yang bikin susah itu cuma hafal rumusnya aja. Integralnya gak susah. Jadi kita kayak gambar grafiknya, cara kita gambar grafiknya sama cara kita hafal rumusnya. Jadi yang susah itu 2 itu aja. Sama penentuan volume atau luas yang kita mau cari. Nah, 3 itu. Kalau integral-integralnya seharusnya tuh gak sesusah-susah itu. Kita lihat ke luas-luasan putar sekeliling sumbu X. Nah, rumusnya itu ini, teman-teman. ds tuh di sini apa sih? ds tuh akar dari satu yang panjang busur sebelumnya. Ini bisa aja dx per dy di kuadrat, dx per dy di kuadrat dy, atau dy per
dx kuadrat dx, atau yang ini. Yang ini semuanya dipanjang busur. Kalau yang dx itu, yang di sebelumnya ini. Nah, dx itu ini semua. Jadi biar cepat, maksudnya biar gampang aja kita hafal lososan putarin rumusnya apa, makanya kita singkat dari dx ini. Jadi kalau sekeliling sumbu x itu kita kalikan dengan y ds, 2v y ds, itu cara cepat apa ya. Jadi kalau kita masuk ke contoh soal, tapi kalau misalnya sumbu y tinggal x ds, itu kita masuk ke contoh soalnya. Ke yang pertama ini diketahui itu y kuadrat sama dengan x. Nah ini kalau gampang kita pakai mdx per dy kan teman-teman ya, kita pakai aja turunannya 2y. Ya udah, kita langsung pakai ke rumusnya. L sama dengan 2v integral 0, integralnya kita lihat batasnya, kita kan pakai y, jadi kita lihat batas y 1 sampai 2. Di 1 sampai 2 harusnya kan y ds di sini, karena diputar sumbu x ya. Jadi y-nya di sini kan kita memang mau hitungnya dalam variabel y, makanya di sini kita bisa ganti ds. Di sini kita akar dari 1 plus ini 2y di kuadrat, jadi 4y kuadrat dy. Nah kita bisa pakai substitusi aja, atau kalau aku pakai cara yang lebih singkat tuh, kita substitusi ke dalam ini jadi 4y kuadrat per turunannya di sini kan 8y, jadi y bisa dicoret jadi 1/4 v integral 2 sampai 1 akar 1 plus 4y kuadrat d 1 plus 4y kuadrat, atau sama dengan 1/4 v ini hasil integralnya tuh 1/1 plus setengah, atau ini 2/3 dari 1 plus 4y kuadrat akar 1 plus 4y kuadrat 21. Di substitusi aja angkanya nih, kalau kita masukin ini 2 dikuadrat 4, 16 ya 17 akar 17 dikurang sama kalau 5 akar 5. Nah kita kalau coret-coret ini dapat 1/6 v 17 akar 17 min 5 akar 5. Nah ini dah teman-teman, itu soal yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini R sama dengan 4 sin theta. Nah karena dia tuh kita gak tahu batasnya, makanya di sini tuh kita harus gambar. Kalau sebelumnya kenapa kita gak gambar, kita diketahui titik ini, jadi kita gak usah gambar gitu. Tapi kalau yang nomor 2 ini kita kan gak diketahui titiknya apa, jadi kita gak tahu batasnya nanti apa, kita gambarkan dulu lah. Nah cara gambarnya sebenarnya untuk R sama dengan 4 sin theta, kalau teman-teman mau pakai kayak cara gambar koordinat kutub juga bisa, atau kayak di video tutorial sebelumnya kita ubah dia ke koordinat kartesius. Kalau soal ini tuh bisa, caranya tinggal sin theta itu kan y per r, udah kita tinggal ganti aja, kita masukin jadi y r kuadrat sama dengan 4y. R di sini kan s kuadrat plus y kuadrat, r tuh akar s kuadrat plus y kuadrat, jadi r kuadrat tuh s kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4y. Nah kita ubahlah, kita pindah luas, baru ini jadi s kuadrat plus ini kan bisa ubah jadi y min 2 di kuadrat. Harusnya kan ada plus 4, jadi di sini jadi 4. Nah kita tahu kalau misalnya dia tuh bersama lingkaran dengan titik pusatnya tuh 0,2, R-nya tuh 2. Jadi di sini anggaplah 2, jari-jarinya tuh 2, berarti di sini di 2, di sini 4. Nah kurang lebih seperti ini ya, dia tuh lebih lingkaran gitu. Nah kita udah tahu hal ini, berarti kita tahu batasnya ini dari 0 sampai V ya teman-teman. Kenapa ke 2V? Kalau 2V nanti dia berarti putarnya 2 kali. Karena lingkaran kan 0 sampai V itu udah sekali putar. Jadi kalau lebih dari sekali lagi berarti putar 2 kali dia. Nah, makanya di sini kita pakai aja batasnya. Oke, kita langsung masukin rumus saja. Tapi sebelum itu kita ingat ds itu kan ada yang rumusnya akar r kuadrat plus dr per d theta. Maka di sini kita perlu cari dr per d theta-nya dulu. Dr per d theta itu sama dengan 4 cos theta. Nah, kita masukin rumusnya 2v integral 0 sampai v. Ini kan y ds. Nah, y di sini apa? Karena kita kan pakai persamaan r tuh. Y kan tadi kita ketahui sin theta tuh y per r, berarti y itu r sin theta.
Berarti R itu apa? 4 sin theta. Jadi 4 sin kuadrat theta. Jadi kita masukin 4 sin kuadrat theta ds. Di sini ds-nya kita ada itu akar dari R kuadrat. Berarti 4 sin kuadrat theta ditambah sama ini dr per d theta kuadrat. Jadi kok 4 di sini? Ini 16 itu teman-teman. Karena 4 sin theta dikuadrat jadi 16 sin kuadrat theta ditambah ini 16 cos kuadrat theta d theta. Nah, yang dalam akar tuh sin kuadrat plus cos kuadrat kan bisa jadi 1. Jadi sisa 16 akan 16 4 d theta. Kita dapat 2V dikali tarik keluar aja nih 4 16 ya. Integral 0 sampai V. Sin kuadrat theta tuh bisa kita ubah jadi apa sih? Nah, sebenarnya sin kuadrat theta tuh bisa kita ubah jadi setengah min setengah cos 2 theta. Ini datang dari mana? Datang dari rumus cos 2 theta ini. Cos 2 theta kan rumusnya 1 min 2 sin kuadrat setengah sin kuadrat theta. Nah, kita pindahlah jadi 2 sin kuadrat theta sama dengan 1 min cos 2 theta. Nah, 2 pindah ke sana kan dapat setengah. Nah, kita pakai ini aja. Setengah min setengah cos 2 theta d theta. Kita dapat integralnya. Ini setengah bisa kita coret-coret dengan ini. Kita dapat 16V. Integralnya ini jadi theta min ini cos 2 theta kan bisa jadi min setengah sin 2 theta masukin V sama 0. Nah, kalau kita masukin V ke dalam sini, V dikurang sama sin 2V itu 0, baru kita masukin 0 dikurang sama sin 0 itu 0. Jadi kita dapat nih 16V kuadrat. Nah, ini untuk soal yang ini. Ya, kita lanjut aja ke yang di sekalian sumbu Y. Seperti tadi aku bilang, kalau loss-lossan putaran sekalian sumbu Y itu gampang apain tinggal X. Kalau sumbu X itu Y ds, sumbu Y itu X ds. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh soal. Ke pertama ini. Ini sebenarnya bebas mau pakai dx per dy atau y per dx, tapi karena ini sini itu variabelnya x kan. Kalau di putaran sumbu Y kan variabelnya x. Maka di sini kita juga pakai dy dx saja. Jadi di sini dy dx itu sama dengan 4. Nah, dy dx sama dengan 4, jadi luasnya itu 2V. Integral kita pakai variabel x, kita lihat yang x 0 sampai 1. X ds sama 2V integral 0 sampai 1 x ds itu akar 1 plus 16 4 dikuadrat dx kan. Berarti ini bisa tarik keluar akar 17. Ini integralnya jadi setengah x kuadrat 1 0. Nah, kita masih setengah. Di sini kan setengah sama ini kan bisa dicoret tuh, baru ini masukin jadi 1. Jadi akar 17V. Ini untuk soal yang pertama. Next ke yang nomor 2, R sama dengan 1 min sin theta. Nah, seperti sebelumnya kita nggak tahu batasnya apa, maka di sini kita bisa gambar. Nah, kita coba gambar dulu. Nah, untuk soal yang ini kita tuh agak nggak bisa tuh kita gambar pakai ubah dia ke kode Cartesius. Makanya di sini kita gambarnya dengan cara coba kayak masukin pas sumbu tetanya 0, tetanya pi per 2 gitu-gitu. Nah, kita coba dulu lah kalau kita pakai tetanya 0, dia kan jaraknya 1 nih, di 1 sini. Coba 1 sini. Nah, baru kalau misalnya dia tak pi per 4, itu dia tuh setengah akar 2. Setengah akar 2 itu kurang lebih lah segini. Baru pas pi per 2 dia tuh 1, berarti 1 per 1 0. Nah, kita tahu lah kalau dia bentuknya seperti ini. Baru pas 3 pi per 4 dia tuh mulai lagi naik. Baru pas dia tuh V, dia tuh 0. Nah, baru pas dia di atas lebih dari V, kita tuh bisa tebak kalau gambar itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Karena pas dia tuh 3V per 2. Kalau pas dia 3V per 2, sin tuh negatif 1. 1 min 1, 2. Maka di sini tuh 2. Jadi kita bisa tebak gambarnya tuh kurang lebih seperti ini. Baru ditanya, tentukan luasan putar dari kurva-kurva berikut jika diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, karena kita tahu gambarnya seperti ini, berarti batasnya ini pasti itu min V per 2 sampai V per 2. Loh, kenapa gak ada 0 sampai 2V aja? Karena kalau kita kan anggap mutar ini kita mutar
mutar sumbu Y kayak gini. Ini dia diputar. Nah, kalau misalnya dia terputar ke sumbu Y, berarti yang sebelah kanan itu dan sebelah kiri kalau diputar tuh, kalau kita hitung sekali aja tuh udah kena gitu putarannya. Ini pasti udah kena putarannya itu. Makanya di sini kita cuma perlu hitung salah satu aja sebenarnya. Mau V per 2 sampai min V per 2 bebas. Mau yang kanan kiri. Di sini aku pakai yang min V per 2 sampai V per 2. Nah, di sini kita cari dulu dr per d theta berapa. Dr per d theta tinggal turunan sin theta cos theta. Lalu kita masukin rumus. 2V integral 0 sampai min V per 2 sampai V per 2 dari ini diputar sumbu Y berarti X ds. Nah, di min V per 2 sampai V per 2 X-nya tuh kita tahu X tuh R cos theta. Kita tahu dari cos theta tuh X per R. Nah, kita masukin lah R di sini ke 1 min sin theta kali cos theta kali ds R kuadrat. Nih, R kuadrat ini berarti dikuadrat jadi 1 min 2 sin theta plus sin kuadrat theta, baru ini dikuadrat jadi plus cos kuadrat theta d theta. Oke, lanjut kita di sini V per 2 min V per 2. Lalu ini tetap tulis sama persis. Lalu sini kan bisa jadi 1 tuh teman-teman. Sin kuadrat theta plus cos theta bisa jadi 1. Baru 1 plus 1 2. Jadi bisa tarik di sini kita bisa tarik keluar 2 1 min 1 min sin theta di akar d theta. Di sini karena di sini fungsinya semuanya itu dalam 1 min sin theta, kita bisa substitusikan sesuatu. Kita anggap dia U, tapi di sini aku bisa pakai cara cepat biar tidak usah mengubah itu batas. Ini tinggal ini 1 min sin theta dipangkat 3 per 2 karena kan di sini akar dikali akar 2. Baru cos theta di sini masuk ke di sini. Di 1 min sin theta. Atau jangan lupa ada negatif 1. Nah, karena cos theta-nya tuh udah dicoret sama ini. Nah, kita bisa dapat integralnya. Nah, kita bisa dapat integralnya D ini bisa, ini tuh sama aja kayak integral S pangkat 3 dx ya teman-teman. Jadi ini dengan 2V integral dari 1 per ini kan 3 per 2. 1 per 1 plus 3 per 2. Itu kan ini jadinya 5 per 2 jadi 2 per 5. Jadi ini jadi 2 per 5. 2 per 5 dari 1 min sin theta dipangkat. Ini jangan lupa akar 2 di sini. 5 per 2. Dan ada negatif di sini. Dari V per 2 sampai min V per 2. Nah, kita masukin lah. Pas dia V per 2, dia tuh 0. 0, berarti habis semua. Jadi 0 dikurang, ditambah. Ditambah 2 akar 2 V dikali sama 2 per 5. Kalau misalnya min V per 2 dia tuh 2. Dikali 2. 2 pangkat 5 per 2 tuh 2 kali 2 akar 2. Berarti ini akar 2 bisa jadi 2. Ya kita dapat ini kan jadi 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 32 per 5V. Ini dia jawabannya teman-teman. Nah, sampai di sini tuh untuk los-losan putar memang integralnya kan kita lihat juga gak terlalu susah kan. Memang yang kita susah mungkin di cari batasnya atau cara gambarnya. Kalau mungkin teman-teman gak tahu gambarnya, kita kan gak tahu batasnya apa. Kalau gak tahu batasnya apa, mungkin teman-teman lihat ini langsung tebak aja 0 sampai 2V ya. Itu pasti salah sih. Makanya untuk luas setelah UAS ini kemungkinan besar tuh yang susah tuh di penentuan batas, penentuan volume, penentuan gambarnya lah bisa dibilang. Next ke volume benda yang diketahui penampangnya. Nah, diketahui benda teorema itu diberikan benda berikut dengan diketahui luas penampang pada posisi X. Jadi volume bendanya tuh ini. Untuk soal yang kayak gini tuh jujur untuk yang kayak yang subbab ini juga belum tentu keluar. Karena kenapa untuk subbabnya ini gak keluar? Karena aku lihat di UTS UAS tahun-tahun sebelumnya juga belum tentu keluar.
Jadi untuk tahun ini harusnya tuh gak berbeda lah dari tahun-tahun sebelumnya. Kita lihat aja ke contoh soal. Tentukan volume piramida dengan tinggi ini dan ini. Nah, kita tahu bahwa persegi itu, kita gambar lah. 5 segi 4. Kalau piramida itu 5 segi 4. Nah, kurang lebih seperti ini. Tingginya tuh H. Ini tuh H. Dengan sisi S. Nah, ditanya volume. Kalau misalnya, sebenarnya itu gampang aja kalau teman-teman nih. Teman-teman kalau ingat pas SMA itu, kita ada belajar rumus dari suatu limas tuh sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya berapa? Di sini kan persegi ya, berarti S kuadrat. Tingginya H. Nah, jadi sepertiga S kuadrat H. Nah, ini volumenya. Tapi, karena di sini kita pakai integral, jadi kita harus coba kita coba menggunakan integral. Sebenarnya jawabannya tuh ini, sepertiga S kuadrat H. Kita coba ya cara integral pakai sama. Nah, cara integralnya tuh kita anggap ada suatu X. Di sini X. Tingginya X. Nah, kita coba cari dulu luas dari penampang untuk ini. Luas penampang dari X itu. Nah, caranya kita tahu tingginya sini berarti X. Nah, kita mau tahu sisinya ini berapa. Nah, kita coba misalin ini yang kita mau tahu sisi ini tuh Y, yang kita gak tahu tuh apa. Nah, kita tuh bisa pakai teorema kesebangunan. Nah, kita coba ambil tuh ambil segitiga ini. Segitiga ini sama ini. Nah, dengan ini tuh H, ini tuh X. Ini tuh apa? Ini tuh setengah dari diagonal yang bawah. Setengah dari diagonal bawah itu setengah S akar 2. Nah, kenapa di sini kan S berarti diagonal S akar 2. Dia udah setengah tinggal setengah S akar 2. Yang atasnya juga sama, ini tinggal setengah Y akar 2. Nah, kita pakai kesebangunan. Ini dibagi sama total, berarti X per H, itu sama dengan setengah Y akar 2 dibagi sama setengah S akar 2. Ini bisa dicoret. Kita dapat Y itu XS per H. Nah, kita udah tahu sisinya itu apa. Nah, kita carilah luas alasnya. X ini tuh luas alas bisa dibilang. Itu kan bentuk persegi, ya udah tinggal di kuadrat atau sama dengan X kuadrat, S kuadrat per H kuadrat. Nah, kita pakai rumus sebelumnya, V sama dengan integral 0 sampai H ya, karena maksimal X-nya kan cuma bisa 0 sampai H. Dari AX itu berarti S kuadrat per H kuadrat dari DX. Tarik keluar yang kita gak perlukan, S kuadrat DX atau S kuadrat per H kuadrat. Ini integralnya kan sepertiga X pangkat 3, batasnya tuh H sampai 0. Berarti jadi sepertiga H pangkat 3 per H kuadrat S kuadrat atau sama dengan sepertiga S kuadrat H. Nah, sama kan teman-teman? Nah, ini memang jawabannya. Kita pakai integral. Sebenarnya gampang aja, tapi misalnya tuh muncul di UAS ya, contoh aja, tapi filmku tuh gak keluar. Tapi kalau contohnya keluar, kita pakai yang ada pakai integral teman-teman. Kalau teman-teman pakai langsung kayak gini, fix 0 itu gak mungkin dicek dengan 0 kalau jawabannya benar. Teman-teman haruslah cobalah ubah kayak gimana sih biar ada integralnya. Nah, kalau kayak gini tuh memang kayak gini ya caranya, biar ada memudah, biar memang kan di sini aplikasi integral gitu. Oke, next ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang ini dibilang ada kerucut terbalik. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita nggak pakai integral juga bisa ya teman-teman, tapi kita coba lihat dulu. Nah, ada kerucut terbalik dengan ketinggiannya itu 20 desimeter dan jari-jari 5. Wadah tersebut diisi air hingga ketinggian 10. Nah, anggaplah di sini ada air. Nah, di sini tuh 10. Kita nggak tahu R-nya. Nah, ditanya volume. Nah, padahal diketahuinya jelas banget, semuanya diketahui. Di sini kan 20, 10, 5. Nah, kita bisa cari R jari-jari dari kerucut terbalik dari air kan. Dan kita bisa dapat volumenya. Sebenarnya kayak gitu, gampang. Nah, mungkin kita pakai cara dulu yang tanpa integral ya. Mungkin teman-teman biar lihat nanti disamakan. Kalau tanpa integral kita
bisa pakai yang teorema kesebangunan tadi. Nah, dengan yang panjang tinggi ini 20, yang atas nih 10. Dan yang ini tuh kita pengen tahu R yang bawah 5. Ya udah, kita bisa dapat R dengan cara R dibagi 5 sama dengan 10 dibagi 20. Coret-coret R itu berarti 5 per 2. Nah, rumusnya ya udah kita cari volumenya. Volume tuh sepertiga luas alas kali tinggi, atau sepertiga kali VR kuadrat, V kali R kuadrat 25 per 4 dikali tinggi. Tinggi 10. Nah, kita dapat di sini 25 per 12 V. Nah, ini jawabannya. Ini kalau tanpa integral, tapi di sini kan pengaplikasian integral. Jadi kita coba pakai integral. Nah, gimana sih cara cari pakai integral? Padahal di sini kayak diketahui semuanya, caranya kita asumsikan ini nggak tahu. Jadi kita anggap tuh X. Jadi kita anggap tingginya tuh X. Kan memang dari yang ini juga sama, kita asumsikan ini kan X kan. Jadi juga sama. Ini tuh X. Berarti R per 5 sama dengan X per 20. Atau R itu sama seperempat X. Dah, kita cari dulu AX ya. AX itu tinggal, kan lingkaran tuh. Luasnya tinggal V per R kuadrat. Atau ini dikuadrat jadi 1/16 X kuadrat V. Baru kita masukin rumus integral 0 sampai 10 doang ya teman-teman. Ini maksimal cuma bisa 10. 0 sampai 10 dari 1/16 X kuadrat V dx, atau kita tarik keluar V-nya. 16 V-nya kita tarik keluar 0 sampai 10 X kuadrat dx, atau 1/16 V sepertiga sepakat 3 10 nih 10 0, atau sama dengan 10 pangkat 3 1000. Bawahnya itu 48 V. Nah, ini kalau dibagi 4 semua coba 250 per 12 V. Jadi sama aja ya teman-teman. Memang kayak gini tuh kita harus pakai integral, walaupun jawabannya sama. Tapi mungkin kalau di UAS bisa dicocokin biar cek itu benar atau salah. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pusat massa bidang datar. Nah, untuk pusat massa tuh rumusnya banyak banget. Untuk pusat massa tuh ada bidang datar, volume benda putar, luas-luasan putar, panjang busur. Itu banyak banget. Semangat sih teman-teman tuh hafalnya. Jadi untuk pertama tuh untuk pusat massa bidang datar, di sini yang untuk koordinat kartesius. Pusat massanya tuh ini tuh kalau pakai logika tuh sebenarnya volume dibagi sama luasnya. Volume di pusat massa sumber X tuh volume dibagi luas juga. Pusat massa tuh rumusnya volume dibagi sama luas. Semuanya gitu ya. Logikanya sih gitu. Jadi bawah ini sebenarnya tuh luasnya. Tapi mendingnya langsung pakai rumusnya aja. Kalau mau pembuktiannya lagi tuh menghabiskan waktu, karena UAS tuh soalnya lumayan banyak sih sebenarnya. 7 soal. Kalau tahun lalu tuh 7 soal, waktunya tuh 2 jam aja. Nggak ada penambah waktu. Nggak ada waktu lebih. Pada soal 7. Nah, di sini kita langsung pakai aja rumusnya, jangan kayak ada buktiin lagi, bikin susah. Kita kalau ada rumus kita hafal aja, biar kita sempat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman gak yakin bisa selesai semua, aku saranin jangan bikin soalnya pusat massa. Panjang banget soalnya. Kita bikin dulu soal luas, volume, yang lain-lain, baru pusat massa terakhir. Atau nanti ada volume, cari yang subbab selanjutnya nanti akan ku ajari ya. Itu mungkin bisa di skip soalnya panjang. Nah, kita coba buat dulu yang ini. Rumusnya tuh X. Yang X bar tuh untuk yang pusat massa sumbu X. Koordinat X itu ini, yaitu ini. Kalau misalnya yang koordinat kutub itu rumusnya sebagai berikut. Nah, kita langsung lihat aja ke contoh soalnya pertama. Diketahui kurva ini dari 0 sampai ini. Nah, kenapa kita gak usah gambar yang ini? Karena kita ada disuruh 0 sampai pi per 2. Kita gak usah gambar. Nah, ini karena koordinat kutub, kita lihat aja rumus koordinat kutub. Nah, X bar rumusnya apa? Ini kan. Pakai aja langsung itu. Ini sepertiga integral 0 sampai pi per 2 dari R pangkat 3 atau 1 plus cos theta pangkat 3 dari cos theta d theta dibagi sama setengah integral 0 sampai pi per 2 dari
R kuadrat 1 plus cos theta di kuadrat di theta. Nah, ini integralnya tuh jujur panjang sekali ya teman-teman. Apalagi atas tuh integralnya panjang kali. Kalau misalnya ada kayak gini tuh teman-teman bisa skip dulu untuk menghemat waktu. Ini beneran panjang banget. Nah, kita coba ini dulu sepertiga dibagi setengah tuh jadi 2/3. Kenapa? Ini karena setengah dibagi jadi kali jadi 2 ya. Ini yang atas dulu integral dari yang ini. Oke, kita bisa pisah dulu untuk integralnya. Nah, kita integral dulu yang bawah. Integral V/2 dari 1 plus cos theta di kuadrat di theta. Kita bisa pisah. Dia jadi 1 plus 2 cos theta plus cos kuadrat theta di theta. Yang cos kuadrat theta itu bisa kita ubah jadi setengah plus setengah cos 2 theta di theta. Kenapa bisa gitu? Kita dapat dari rumus cos 2 theta itu 2 cos kuadrat theta min 1. Jadi kan ini bisa dapat cos kuadrat theta itu setengah dari cos 2 theta plus 1. Jadi sama aja ya teman-teman. Dan kita integralkan 1. Integralnya itu theta. Ini integralnya sin theta. Ini tadi setengah theta. Ini jadi 1/4 sin 2 theta. Jadi V/2 sampai 0. Kita dapat masukin V/2. V/2. Ini V/2 itu 1. V/2 itu 1 jadi 2. Jadi 2 di sini. Ditambah V/4. Karena V/2 dikasih setengah. V/4. Ini V/2 itu 0. Habis. Baru masukin 0. Habis semua. Kita dapat dikali 2 kali 2. 3 V/4 plus 2. Nah, ini untuk yang bawah. Dan next kita coba yang atas, integralkan yang atas. Itu integral 0 sampai V/2 dari 1 plus cos theta dipangkat 3 cos theta di theta. Nah, kita jabarin dulu. 1 plus 3 cos theta plus 3 cos kuadrat theta plus 3 cos pangkat 3 theta cos theta di theta. Nah, kita jabarin. Masukinlah cos theta plus 3 cos kuadrat theta plus 3 cos pangkat 3 theta plus 3. Ini gak ada 3 ya teman-teman, ini cuma cos pangkat 4 theta di theta. Nah, kita integralkan cos theta. Kita pecah dulu yang bisa dipecah. Ini 3 cos kuadrat theta bisa jadi 3/2 plus 3/2 cos 2 theta plus ini 3 cos kuadrat theta bisa kita pecah jadi 3 1 min sin kuadrat theta cos theta ditambah ini bisa jadi setengah plus setengah cos 2 theta di kuadrat. Nah, kita integralkan yang bisa diintegralkan dulu dan kita pisah. Nah, kita integralkan yang ke depan dulu. Cos theta kan isi theta aja. Tambah 3/2 theta tambah 3/4 sin 2 theta. Nah, kita langsung ini. Baru ini kita pisah. Integral 0 sampai V/2 dari 3 dari 1 min sin kuadrat theta. Ini kita bisa ubah dia jadi D sin theta. Karena turunan dari sin theta kan cos theta. Ditambah sama integral 0 sampai V/2. Dari ini bisa kita kuadratkan 1/4. Ditambah 2 ini jadi setengah cos 2 theta. Ditambah 1/4 cos kuadrat 2 theta d theta. Yang ini kita masukin sin theta ini 1 plus 3/4 V plus ini 0 habis. Kalau misalkan masukin 0 habis semua. Jadi ini ditambah sama ini integral ini kan udah jadi d sin theta, integralnya jadinya 3. Ini jadi d sin theta min 1/3 sin pangkat 3 theta masukin V/2 sama 0. Ditambah sama ini integralin yang bisa integralin dulu. So, ini jadi 1/4 theta ditambah 1/4 sin 2 theta dari V/2 sampai 0 ditambah sama 1/4 dari keluar V/2
Dari cos kuadrat 2 theta itu bisa jadi setengah plus setengah cos 4 theta d theta. Masukin ini jadi 1 plus 3/4 V plus masukin V per 2 di sini. Jadi sin V per 2 ke 1 min setengah. Nah 0 habis. Ditambah sama masukin nih V per 2 jadi V per 8 ditambah ini 0 habis. Ditambah sama 1/4 integral dari ini setengah theta plus 1/8 cos 4 sin. Integral cos jadi sin 1/8 sin 4 theta. Masukin V per 2 sampai 0. Jawabannya jadi 1 plus 3/4 V. Ini kan jadi 1 min sepertiga 23 jadi plus 2 plus V per 8 plus 1/4 ini V per 4 plus 0. Oke. Nah ini kalau disederhanain jadinya ini lanjut di atas bisa dapat jadinya bentar. Nah ini bisa dapat jadinya nih 1 plus 2 3 plus 3/4 V plus V per 8 plus V per 16. Nah ini bisa disederhanain ini jadi kali 4 12 plus 2 plus 1 15/16 V. Nah ini dia integralnya. Panjang banget ya teman-teman. Ini ya aku menyarankan untuk skip dulu untuk soal kalau yang ada integral susah panjang kayak gini. Ini bukan susah tapi panjang. Nah setelah itu kita bisa dapatkan ini kan X sama dengan 2/3 dikali sama integral atasnya kan integralnya tuh 3 plus 15/16 V 3 plus 15/16 V dibagi sama bawahnya tuh 3 V 2 plus 3 V per 4 2 plus 3 V per 4. Nah ini kita kali masuk aja biar gampang. 6 plus 15/8 V dikali masuk 3 6 ditambah 9 V per 4. Nah ini untuk X nya seharusnya mungkin kalau misalnya teman-teman aku misalnya ada yang salah hitung bisa PC aku ya teman-teman. Ini baru X nya teman-teman, X bar. Kita cari dulu Y barnya. Nah cari Y barnya itu caranya pakai rumus saja sebelumnya bedanya di sini kan jadi sin. Nah itu agak mempermudah kita loh teman-teman. Kenapa kalau misalnya di situ jadi sin, kita cari dulu lah integralnya baru masukin rumus. Integral itu 0 sampai V per 2 dari R pangkat 3 1 plus cos theta dipangkat 3 sin theta d theta. Nah yang ini tuh tidak sepanjang sebelumnya. Kenapa? Karena kita bisa substitusi. Nah kita lihat, kita tinggal substitusi aja 1 plus cos theta itu ini turunan kan min sin theta, sinnya coret jadi min 1. Hasil integralnya tinggal ini jadi kayak integral biasa jadi gini teman-teman, V per 2 0. Nah ini kalau kita masukin V per 2 ini kan V per 2 dia 0 jadi 1/4. Kalau kita masukin dia 0 dia 1 jadi 2 jadi 2 dipangkat 4 16 bagi 4 jadi dapat ini jadi 4 dikurang 1/4 atau 15/4. Nah kita dapat ini berarti Y barnya itu sama dengan 2/3 juga integral dari yang atasnya ini 15/4, bawahnya tuh sama 2 plus 3 V per 4. Terus kita masukin jadi 15 per 2 per 6 plus 9 V per 4. Nah kalau teman-teman mau lebih sederhana bisa jadi 2 nya ke bawah aja jadi 12 plus 9 V per 2. Nah sampai segini. Ini dia X bar Y barnya. Tapi kalau misalnya di ujian nanti tulisnya gini, X bar, Y bar sama dengan 16 15 plus 8 V dibagi sama 6 plus 9 V per 4, 15 per 12 plus 9 V per 2. Nah, ini untuk jawabannya. Panjang banget kan teman-teman. Oke, kita next ke yang kedua. Tentukan titik berat daerah yang dibatasi oleh kurva ini. Nah, kita dicari dulu pakai rumus saja yang ini yang awalnya ini doang yang ini sama
yang ini. Kita pertama kali cari dulu X bar-nya. Kita sebenarnya kalau teman-teman mau gambar boleh. Ini gambarnya gampang aja. Dia tuh kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, jadi kayak gini yang kita mau. Nah, kita cari dulu luasnya. Seperti yang bilang bawahnya tuh kan luas sebenarnya. Yang luas itu berarti tinggal integral 0 sampai 2 dari atasnya atau x kuadrat plus 2 min x dx, atau sama dengan ini integralkan aja sepertiga x pangkat 3 min setengah x kuadrat plus 2x integral 2 0. Masukin 2, 8 per 3 min 2 plus 4. Atau ini kan jadinya 2. 3 kali 2, 6, 14 per 3. Ini dia luasnya. Kita tahu luasnya. Kita masukin dulu X bar. X bar itu rumusnya integral dari 0 sampai 2 x fx min gx atau x kuadrat plus 2 min x. Nah, yang rumusnya yang ini. Yang bawahnya tuh yang ini ya, yang 14 per 3. Jadi kita masukin aja 14 per 3 dx, jangan lupa. Integral dari 0 sampai 2 masukin aja kali masuk, jadi x pangkat 3 min x kuadrat plus 2x dx dibagi sama 14 per 3. Ini diintegralkan jadi seperempat x pangkat 4 min sepertiga x pangkat 3 plus x kuadrat 20 per 14 per 3. Kita masukin 2. 16 bagi 4. Jadi 4 dikurang 8 per 3 ditambah 4. Nah, ini kan 14 per 3. Ini kan bisa jadi 8. 8 dikali 3, 24. 24 dikurang 4, 16 per 3. 16 per 3, 16 per 3 dibagi 14 per 3. Coret. Ini bisa jadi 8, ini bisa jadi 7. 8 per 7 ya teman-teman. Itu X-nya. Untuk Y-nya, Y bar itu sebenarnya setengah integral 0 sampai 2 dari fx kuadrat. X kuadrat plus 2 dikuadrat dikurang x kuadrat. Nah, harusnya rumusnya seperti ini. Bawahnya itu sama 14 per 3. Jadi, integral aja dx ini, jangan lupa teman-teman. Integral 2 sampai 0 dari x pangkat 4 plus 2x kuadrat. 4x kuadrat. Plus 4 min x kuadrat dx. Dibagi sama 14 per 3. Nah, ini setengah integral 0 sampai 2 dari x pangkat 4 plus 3x kuadrat plus 4 dx 14 per 3. Nah, ini kita integralin aja jadi 1/5 x pangkat 5 plus x pangkat 3 plus 4x dari 20 per 14 per 3. Atau sama dengan ini. Kita masukin aja angkanya. 32 per 5 plus 8 plus 8 dibagi sama 14 per 3. Dikali, ini kan 16 kali 5, 80, 112 per 10 dibagi 14 per 3. Nah, kalau teman-teman mau sederhanain, boleh. Kalau aku langsung aja 336 per 140. Dah. Bisa juga dibagi 2, tapi jawabannya ini juga bisa. Jadi jawabannya kayak gini aja udah benar ya teman-teman. X bar, Y bar itu sama dengan sebelumnya 8 per 7,336 per 140. Nah, ini udah sederhanain deh. Kalau sederhanain kita bisa bagi 4 bisa. 4 bisa. Kalau bagi 4 berarti ini 84 per bagi 4 di sini 35. Nah, 84 per 35. Bisa dibagi 7. Oh, ini masih bisa dibagi 7 teman-teman. Berarti ini jadi 12 per 5. Nah, ini udah yang paling sederhana. Oke, ini dia. Untuk soal yang kedua. Next, kita ke pusat massa benda putar. Nah, pusat massa benda putar tergantung sama dia tuh putar ke sekeliling sumbu apa. Kalau misalnya dia putar ke sekeliling sumbu X, dia Y barnya 0. Jadi kita cuma perlu hitung X barnya. Jadi kalau misalnya diputar sekeliling sumbu Y, X barnya 0. Y barnya itu yang kita cari. Rumusnya juga beda dikit doang.
bedanya di bawah, bagian bawahnya. Kalau misalnya dia diputar sumbu X, volume ini bawahnya itu volumenya. Volumenya tuh yang pakai yang rumus yang bukan kulit tabung. Tapi kalau misalnya itu Y bersumbu Y, kita pakai rumus kulit tabung. Kita masuk ke contoh soal aja biar jelas. Yang pertama itu sama kayak tadi nih, bedanya gak ada yang Y sama X-nya. Kita tuh yang ini diputar ke sering sumbu X dari 02, berarti kita maunya yang ini diputar sering sumbu X. Ya udah, kita langsung masukin rumus saja. X bar itu sama dengan integral. Nah, kita lihat dulu rumusnya, integral X fx kuadrat. Nah, batasnya 0 sampai 2, X fx kuadrat, X kuadrat plus 2 di kuadrat dx dibagi sama ini rumus volume biasa, X kuadrat plus 2 di kuadrat dx. Kita jabarin, ini kan X pangkat di bawahnya. Nah, ini kan jadi X pangkat 4 plus 4X kuadrat plus 4 dx. Nah, ini kita kali masuk aja jadi S pangkat 5 plus 4S pangkat 3 plus 4X dx. Kita integralkan jadi 1/6 S pangkat 6 plus S pangkat 4 plus 2S kuadrat 20 dibagi sama 1/5 S pangkat 5 plus 4/3 S pangkat 3 plus 4X 20. Itu kalau masukin angkanya jadi 2 pangkat 6 itu 64 per 6 ditambah 16 plus 8 dibagi sama 32 per 5 plus 32 per 3 plus 8. Nah, kita udah dapat. Ini kita hitung aja, kita masukin jadi 24 per 6 ditambah. Ini bisa jadi 32 per 3 ya. Nah, kali 3 di sini 72 tambah 32 104. Jadi 104 per 3 dibagi sama yang bawah. Kita samakan aja nih, jadi 96 ditambah 0 160 ditambah 15 kali 8 120 dibagi 15. Ini jadi 280 96 673 376 dibagi sama 15. Ini bisa coret 5. Ini bisa bagi sama 104 dibagi 4 bisa. Ini bisa bagi 4. Bagi 2 dulu, ini jadi 52 dibagi 2 jadi 1 88. Ini bisa bagi 2 lagi, 26 bagi 2 nih 90 94 bagi 2 13 bagi 2 ini 40 bagi 2 47. Nah, ini 5 kali sana jadi 65 per 47. Nah, harusnya dapat segitu ya teman-teman. Oke. Kita lihat ke yang itu. Yang Y-nya, Y barnya. Y barnya tuh gak ada Y bar yang teman lupa. Nah, kita dapat jawabannya tuh, kita langsung dapat jawabannya. Kita ada pertama saya tuh X bar, Y bar, yaitu 65 per 47,0. Nah, ini untuk soal pertama. Kita cuma perlu cari X barnya, karena Y bar itu 0, karena diputar dengan sumbu X. Nah, kita next ke yang 02. Putar ke sumbu Y, itu gantian, X barnya 0. Bedanya di sini ada Y sama dengan X. Nah, itu yang ini. Nah, dia putar sekeliling sumbu Y. Di sini Y bar kita bisa pakai rumusnya aja, yang atas rumusnya sama. Integral 0 sampai 2 X. Bedanya di sini kan itu kan sebelumnya fx kuadrat dikurang di fx kuadrat doang, karena di sini ada bx kuadrat jadi dikurang x kuadrat plus 2, berarti jadi s pangkat. Jadi rumusnya tuh x kuadrat plus 2 di kuadrat dikurang sama x kuadrat dibagi sama ini di X ya teman-teman, jangan lupa integral 0 sampai 2 dari, ingat nih 2 X fx gx ya, jadinya x kuadrat plus 2 kurang X. Ini ya teman-teman. Nah, kalau bisa lupa ini ya rumusnya, dikali 2. Nah, baru kita masukin aja ini integral, ini kan jadi x pangkat 4 plus 4x kuadrat plus 4 min x kuadrat dibagi sama
kali masuk ini, jangan lupa. S pangkat 3 min integral 0 sampai 2 min S kuadrat plus 2x dx. Kita integralkan aja. Langsung jadi, ini kan x dari S pangkat 5. Jadi 1/5 S pangkat 6, S pangkat 6. 1/6 S pangkat 6, baru ini 4S kuadrat, dikurang sama S kuadrat, 3S kuadrat, jadi 3S pangkat 3, jadi 3/4 S pangkat 4, tambah 4S, jadi 2S kuadrat. 2 0, bagi sama 2, dikali sama 1/4 S pangkat 4, dikurang sama 1/3 S pangkat 3, plus S kuadrat, 2 0. Kita masukin 2 pangkat 6, 64, 32/3 plus 2 pangkat 6, 16 pangkat 4, 12 per 8 dibagi 2, 4 min 4/3 plus 4. Oh ya, ini pangkat 3 itu, untuk pangkat 3 8/3 di sini. Nah, kita hitung aja nih. Ini kan jadi 20 kan 60, jadi 92/3 dibagi sama ini kan 8. Di 4 8 bagi 3 4 16/3. 16/3 dibagi 3 2/3. Coret 3-nya jadi 92 bagi 3 dibagi 4. Bagi 4 nih jadi 2 23 bagi 4 nih 8. 23 per 8. Nah, udah dapat X bar, atau pusat masanya itu 0,23 per 8. Oke, kita lanjut ke pusat massa busur. Kalau pusat massa busur, jujur rumusnya ini, rumus untuk cara hafalnya di bawahnya ingat DS. Jadi pusat massa luas itu bawahnya luas, pusat massa volume bawahnya volume, pusat massa panjang busur bawahnya panjang busur, bisa dibilang gitu. Baru cara cepat hafalnya juga X bar atau koordinat sumbu X-nya itu atasnya tuh X, koordinat sumbunya atasnya Y. Nah, itu udah cepat hafal. Cara cepat hafal pusat massanya. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh soal. Ini tentukan titik berat busur kurva ini. Nah, kita ubah aja dulu dia ke dalam bentuk Y sama dengan Y kuadrat kan, bisa jadi 1 min X kuadrat. Berarti D per dx itu sama dengan akar 1 min X kuadrat. Nah, kalau misalnya teman-teman ini mau ubah ini kan S kuadrat plus Y kuadrat bisa jadi koordinat kutubnya jadi R sama dengan 1. Nah, itu boleh, lebih gampang juga kalau bisa teman-teman mau ubah seperti itu. Nah, nanti kita coba lihatlah sama atau enggak. Ini jadi R sama 1, berarti ini dr per d theta itu 0. Nah, kita lihat ini kan dr per dx. Kita bisa cari X barnya dulu. Mungkin biar lebih cepat karena banyak soalnya kita mau bahas, kita buat yang cara gampang aja terlebih dahulu, yang ini. R sama 1. Di sini ingat titik kita harus ubah ini jadinya. Nah, kalau kita gambar aja nih, dia tuh seperti ini. Dia tuh lingkaran dari pusatnya 0, jari-jarinya 1. Berarti di sini batasnya tuh jadi, ini kan mau 0 sampai ini ya, 0,1 dia mau yang ini. Nah, yang ini tuh batasnya tuh dari 0 sampai V per 4. Jadi kita bisa hitung X bar ya, itu kan X, berarti integral 0 sampai V per 4 X ds dibagi sama integral 0 sampai V per 4 ds. Udah, kita masukin aja X di sini kan tuh R cos theta. Udah, dari cos theta aja, R ke 1. Akar dari 1 ditambah 0 ada 1 di theta dibagi sama bawah itu 1 ada 1. Jadi bawahnya jadi cuma V per 4. Sama dengan cos theta itu sin theta, sin V per 4 setengah akar 2. Setengah akar 2 per V per 4. Jadi kalau dicoret 2 jadi 2 akar 2 per V. Baru Y bar itu sama dengan integral 0 sampai V per 4 Y ds per integral 0 sampai V per 4 ds. Di bawahnya juga sama V per 4, atasnya jadinya
sin theta j theta. Atau ini kan jadi min cos theta, cos B per min cos theta juga min setengah angka 2 cos 0 itu 1, berarti jadi plus 1 dibagi sama V per 4. Dapat 1 kurang setengah angka 2 per V per 4. Nah, ini jadi X bar, Y bar itu sama dengan 2 ke 2 per V. Ini kali ke sana jadi 4 min 2 ke 2 per V. 4 min 2 ke 2 per V. Nah, ini ya teman-teman. Nah, sama. Ini untuk soalnya. Karena setelah itu susah, karena kita bisa ubah ke yang gampang. Nah, kita lanjut ke masa luasan putar. Luasan putar, ingat aja kalau atasnya sama semua, bawahnya tuh atas, kalau misalnya dia mengenai sumbu X, bawahnya itu jadi Y. Kalau dia mengenai sumbu Y, bawahnya itu jadi X. Nah, itu kalau penerapannya. Dan sama kayak volume, kalau misalnya dia putar sumbu X, Y-nya 0. Kalau dia putar sumbu Y, X-nya 0. Oke, kita langsung aja ke contoh soal biar juga. Oke, kita coba ke contoh soal yang satu dulu. Diketahui ini Y kuadrat S diputar sekelilingi sumbu X. Kalau berarti kita cari X bar. Nah, kita cari X bar, kita cari dulu ds-nya apa dulu. Nah, kita mau ubah, kita lebih, kalau lihat dari ini kita gampang cari dxd. Kita cari dulu dxd. dx dy sama dengan 2y. Nah, udah kita masukin ke rumus pusat masanya X sama dengan integral 0 dari kita lihat dari y-nya ya, kita pakai 0 sampai 1. Kalau lihat dari 0 sampai 1, xy dari ds atau akar dari 1 plus 4 di kuadrat dy. Nah, x nanti kita ubah dibagi sama integral 0 sampai 1 dari, karena diputar sumbu x berarti y akar 1 plus 4 di kuadrat dy. Nah, di sini kan x kita ubah ke bentuk y kuadrat min 4 y akar 1 plus 4 di kuadrat dy dibagi sama yang bawah. Kita bisa misalin d1 plus 4 y kuadrat per 8y. Coret-coret. Ini kita bisa pecah dulu jadi y pangkat 3 akar 1 plus 4y kuadrat dikurang 4y akar 1 plus 4y kuadrat dy per, nah ini kan 1/8 dikali sama 1 per 1 plus setengah, 2, dia dapat 32 per 3 kali 1 plus 4y kuadrat akar 1 plus 4y kuadrat 1, 0. Nah, kita mungkin pindah aja di bawah sini biar lebih lebar. Integral 0 sampai 1 dari y pangkat 3 akar 1 plus 4y kuadrat, kita bisa misalin u aja untuk mempermudah. U itu sama dengan 1 plus 4y kuadrat. Berarti ini sini aja. U sama dengan 1 plus 4y kuadrat. Berarti du sama dengan 8y dy. Berarti dy sama dengan 1 per 8y du. Nah, kita masukin lah ke dalam soal, ke dalam integralnya. Ganti batas ya teman-teman. Jadi pas y-nya 0, u-nya 1, pas y-nya 1, u-nya 5. Y pangkat 3. Di sini kan ada y pangkat 3. Nah, ini bisa pecah jadi y kuadrat kali y. Di sini kita lihat dulu, kalau misalnya y kuadrat, dia tuh jadinya u min 1 per 4. Nah, jadi kita juga u min 1 per 4 y akar u min 4 akar u d u per 8y. Coret. Ini kan ada 4y nih. Kita coret-coret. Kita dibagi sama yang bawah. Yang bawahnya tuh coret-coret 4 1/12. Masukin 1. 5 akar 5. Masukin 0. 1, 2.
dikurang 1. Ditambah dengan integral 1 sampai 5. Ini U akar U min akar U bagi 4 bagi sama 4 akar U DU. Ingat di sini ada 1/8 dibagi sama 1/12 5 akar 5 min 1. Nah, setelah itu kita tinggal integralkan aja ini. 1/8 integral dari U akar U atau U pangkat 3/2 integral jadi 2/5 U kuadrat akar U dibagi, ini ada 4 ya teman-teman, ingat ada 4 dikurang sama ini kan jadi 2/3 U akar U, ingat di bawah ini juga ada 4 dikurang sama 4 dikali 2/3 kali U akar U 51 dibagi sama 1/12 5 kali 5 min 1. Kalau kita masukin angka-angkanya 1/8 dikali 2 per 1/10 dikali 25 akar 5 dikurang 2/3 dikali 5 akar 5 per 4 dikurang 8, ini bisa dicoret aja jadi 1/6 5 akar 5 dikurang 8/3 5 akar 5 baru dikurang 1/10 ditambah 1/6 ditambah 8/3 dibagi sama 1/12 5 akar 5 min 1. Nah, agak muat aku di halaman selanjutnya. Mungkin pindah aja di ruang selanjutnya nih, halaman jadi 1/8 masukin aja 1/10 5 akar 5 1/10 25 akar 5 dikurang 1/6 5 akar 5 dikurang 8/3 5 akar 5 kurang 1/10 ditambah 1/6 ditambah 8/3. Nah, dibagi sama 1/12 5 akar 5 1. Kita dapat ini. Nah, kita sederhanain lah. Ini 2, ini 5. Berarti ini ada 5/2 akar 5 dikurang 5/6 akar 5 dikurang 40/3 akar 5. Berarti di sini kita kali 3 jadi 15 dikurang 5 dikurang 80. Jadi 15 min 5 min 80, ini 10 min 70/6. Ya, min 70/6 akar 5 dikurang ini kan ada min 1/10 plus 1/6 plus 8/3. Kita dapat 30 dikali 3 min 3 plus 5 plus 80. Berarti kita dapat 282 tambah 82/3 dikali 1/8 per 1/12 5 kali 5 min 1. Coret 4, coret 2, 3. Jawabannya sama dengan jadi kalau kita masukin 3 jadi ini 3 jadi 2 min 35 akar datar. Kalau misalnya masukin 3 82 min 35 akar 5 dibagi sama ini 2 10 akar 5 min 2. Nah, ini dia jawabannya. Jadi X bar, Y bar itu sama dengan 0 diputar sumbu X. Diputar sumbu X berarti 82 min 35 akar 5 dibagi sama 10 akar 5 min 2,0. Nah, kita dapat ini. Untuk soal yang pertama.
Oke, kita lanjut ke yang kedua ini. Untuk yang kedua, di sini kalau kita perlu. Oke, jadi ini kita ubah dulu dia ke persamaan X. Jadi Y pangkat 2 per 3 sama dengan 1 min X pangkat 2 per 3. Berarti Y sama dengan 1 min X pangkat 2 per 3 dipangkatkan 3 per 2. Oke. Dah. Kita tahu kayak gini. Kita cari dulu dy per dx itu sama dengan 3 per 2 dikali 1 min X pangkat 2 per 3 pangkat setengah. Dikali bukan min 2 per 3 kali X pangkat min setengah per 3. Jadi kita dapat ini. Coret. Min X pangkat min sepertiga dikali dengan 1 min X pangkat 2 per 3 dipangkat setengah. Oke. Nah, kita tahu dia diputar sumbu Y, berarti kita mau cari Y bar. Nah, rumus Y bar, kita sini kan cari luasan putar. Dari itu, rumusnya integral XY dibagi sama, kan integral XY dibagi sama integral Y. Nah, diputar sumbu X berarti integral X. Nah, di sini kita cari dulu satu-satu ya. Di sini kita cari dulu integral X dulu. Jadi bukan batasnya dari 0 sampai 1. 0 sampai 1 dari integral X dari ds ini. Berarti akar 1 plus ini di kuadrat. X pangkat min 2 per 3 1 min X pangkat 2 per 3. Saya suka 2 per 3 di kuadrat. Di kuadrat kan hilang ini. Pas. Nah, dx. Ini kan S pangkat 2 per 3 sama aja kayak per min pangkat. Ini kan pangkat min berarti bisa aja kayak per. Jadi kita bisa jadikan kali ke sana jadi S pangkat 2 per 3. Plus 1 min X pangkat 2 per 3. Nah, ini kan satu. Ini kan sama aja kayak ini. Dibagi sama X pangkat sepertiga jadinya. Karena kan S pangkat 2 per 3 diakar ke jadi S pangkat sepertiga. Dx ini kan bisa dicoret jadi S pangkat 2 per 3. Jadi integral 1 sama 0. Ini kan bisa coret 1. Jadi S pangkat 2 per 3 dx. Nah, integral S pangkat 2 per 3 itu jadi 1 plus 2 per 3 itu kan berarti 5 per 3 atau 3 per 5. X pangkat 5 per 3. 1, 0, 3 per 5. Nah, kita dapat 5. Kita lanjut. Kalau yang XY, integral 0 sampai 1 XY akar dari 1 plus dy dx di kuadrat dx. Nah, ini kan kita kayak seperti sebelumnya. Ini kita bisa ubah jadi X pangkat 2 per 3. Y-nya kita masukin. Y-nya itu ini. 1 min X pangkat 2 per 3 pangkat 3 per 2. Ini kan jadinya 1 kan. Nah, ini dicoret-coret. Jadi 1 dx. Nah, kayak gini keadaannya. Kita substitusi U. Kalau kita jadi kita substitusi Y, ada suatu variabel Y, X pangkat 1 per 3 aja. Kenapa 1 per 3? Biar lebih mudah kita hitung ya. Di sini kita ingat ganti batas. Pas X-nya 0, Y-nya 0. Pas X-nya 1, Y 1. Jadi di situ tetap. Y sama ini berarti dy sama dengan sepertiga. X pangkat min 2 per 3 dx. Berarti dx sama dengan 3 X pangkat 2 per 3 dy. Atau 3y kuadrat dy. Kan? X pangkat 2 per 3 itu berarti y kuadrat. Nah, di sini jadi y kuadrat 1 min y kuadrat pangkat 3 per 2 ini y kuadrat dy. Ini 3y kuadrat. Ini 3 integral 0 sampai 1 y pangkat 4 dari 1 min y di kuadrat dari 3 pangkat 2 dy. Nah, di sini kita bisa substitusi trigonometri. Y itu sama dengan sin theta, berarti dy sama dengan cos theta d theta.
Nah, ini kita masukin 3, integral 0 sampai 1. Y itu sin theta, jadi sin pangkat 4 theta dikali dengan 1 min Y kuadrat, 1 min sin kuadrat, 1 min sin kuadrat cos kuadrat di akar 2 cos. Berarti cos theta dipangkat 3 dikali cos theta d theta. Berarti kita lihat dapatnya 3 integral. Oh, batasnya ingat diubah pas Y-nya 0, sin-nya 0, ini jadi V per 2. 0 sampai V per 2 dari sin pangkat 4 theta cos pangkat 4 theta d theta. Nah, baru ini sin pangkat 4 theta kita bisa ubah jadi 1 min sin 1 min cos kuadrat theta d kuadrat cos pangkat 4 theta d theta. Nah, ini nanti panjang banget ya teman-teman. Ini baru dikuadratkan. Nah, ini jadi 1 min 2 cos kuadrat theta baru plus cos pangkat 4 theta dikali sama cos pangkat 4 theta d theta. Baru ini kita kali masuk. Cos pangkat 4 theta min 2 cos pangkat 6 theta plus cos pangkat 8 theta d theta. Nah, di sini integral cos pangkat 4 theta tuh kita bisa ubah dia jadi setengah plus setengah cos kuadrat 2 theta cos 2 theta di kuadrat, baru ini juga bisa jadi pangkat 3, ini jadi pangkat 4. Oke, nah kita tinggal substitusi aja ini. Jadi ini cos pangkat 4 theta ini bisa jadi setengah plus setengah cos 2 theta di kuadrat dikurang 2 setengah plus setengah cos 2 theta dibagi 3 ditambah setengah plus setengah cos 2 theta dibagi 4. Nah, nanti dijabarin, ini tuh dijabarin nanti ulang lagi. Ini jadi untuk menghemat waktu karena ini masih lumayan banyak soal lagi, kita langsung ya, di sini aku tadi udah cari, jadi aku gak masukin ke video. Jadi jawabannya itu 9 pi per 256. Jadi sebenarnya itu nanti panjang kali. Nah, sebelumnya aku udah coba soal ini, harusnya dapat segini. Oke, kita langsung masuk aja ke teorema Pappus-Goldin. Teorema itu ada 2. Yang pertama, untuk cara suatu daerah bidang data diputar sekeliling suatu sumbu yang tidak melewati interior daerah tersebut, maka volume benda putar yang terjadi itu sama dengan hasil kali luas area dengan keliling lingkaran. Jadi kita tahu misalnya ada volume dari suatu yang diputar ini. Nah, ya volume dari misalnya ada volume ini. Ini tuh ada luasnya diputar terhadap sumbu ini. Nah, volume itu berapa? Nah, itu luas area dan dengan keliling lingkaran itu dikali. Kalau yang kedua tuh suatu busur diputar, berarti luas losong putar itu sama dengan hasil kali panjang busur dengan keliling lingkaran. Mungkin biar lebih jelas kita masuk ke contoh soal aja. Di sini tentukan volume benda putar yang terbentuk dengan memutar daerah yang dibatasi oleh ini. Berarti sama aja yang nomor 1 ini. Tuh gambarnya seperti ini. Dia tandanya ini. Tuh dia tuh kalau misalnya diputar dari Y sama dengan X ya. Dia tuh diputar. Nah, caranya awalnya kita kalau volume kita cari dulu luasnya. Luas integral 0 sampai 2 dari X kuadrat plus 2 min X dx itu dapat. Berarti dari seperti X pangkat 3 plus 2X min setengah X kuadrat 20. Sama dengan 8 per 3 plus 4 min 2. Ini jadi 14 per 3. Nah, kita tahu luasnya 14 per 3. Jadi di sini baru kita perlu cari keliling lingkaran. Kan katanya kalau volume itu luas dikali keliling. Nah, cara cari keliling kita perlu cari jari-jarinya dulu gak sih? Nah, cara cari jari-jarinya kita tahu D. Jarak dari persamaan ini ada rumus X0 plus Y0. AX0. Yaitu AX0 plus BY0 ini ada rumusnya plus C dibagi sama akar A kuadrat plus B kuadrat. Rumus ini tuh rumus jarak titik dari suatu garis. Nah, di sini titiknya itu kita harus hitung dari pusat massa dari luas ini.
Dan persamaan garisnya tuh nggak persamaan garis yang kita dapat ini, yang kita tahu ini sama X kan. Nah, oke di sini jarak lah. Kita berarti harus cari pusat masanya lagi. Nah, tapi kita gak usah capek-capek cari pusat massa ini karena kita tadi kan sebelumnya udah tarik tuh di contoh soal sebelumnya. Nah, kita di pusat massa bidang datar ini. Nah, contoh nomor 2 kita tahu 8/7 sama 12,5. Ya udah kita masukin aja 8/7 ini X min Y ya teman-teman. Dikurang sama 12/5. C-nya 0. Ini di mutlak ingat di akar 2. Jadi ini 40 dikurang sama 84. Berarti jadi min 44/35 di mutlak akar 2. Terdapat 44/35 dari akar 2. Dapat 44/35 akar 2. Itu jaraknya. Nah, untuk cari volumenya tinggal luasnya dikali ke lingkaran 2VD. Atau 2V dikali 14/3 dikali 44/35 akar 2. Nah, jadi kita bisa dapat ini 14 dikali 14 dikali 2 itu tuh dapat 1032 dibagi sama 35 dikali 3 atau 105 di akar 2. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dibagi akar 2 ke akar 2 jadi dapat 616/105 akar 2. Ini dia jawabannya teman-teman. Kita langsung lanjut lagi ke sama yang nomor 2. Itu kalau selosan putar terbentuk dengan memutar dioda ini. Nah, kita selosan putar, kita cari dulu panjang busurnya. Nah, dengan cara cari di R per D theta. Ya, batasnya kan udah ketahui, jadi kita gak usah capek-capek ini. Nah, kita gak boleh sembarangan itu. Langsung 0 sampai 2V, teman-teman harus kalau ada ini harus gambar ya. Nah, kita lihat, kita coba kalau kita masukin 0 atau 2, kalau kita masukin V itu harusnya V per 2. Kalau misalnya kita masuk V per 2 dia tuh 1. Berarti dia gini. Baru pas dia ini. Dia tuh gini. Nah, gambarnya seperti ini ya teman-teman. Itu kan luasan putar yang terbentuk dengan memutar dioda R ini sekeliling garis X sama dengan min 1. X sama dengan min 1. Berarti ini kan maksimalnya tuh X sama dengan min 1. Kurang lebih seperti ini. Nah, berarti ini bisa cari DR bisa 0 sampai 2V karena kan dia tuh gak menyentuh garis ini. Nah, berarti kita bisa 0 sampai 2V ya teman-teman. DR per DT itu berarti turunan cos theta min sin theta. Nah, kita cari dulu panjang busurnya. S itu integral 0 sampai 2V akar dari R kuadrat berarti 1 plus 2 cos theta plus cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta d theta. Dapat ini sama ini akar dari ini kan 1 jadi 2 tarik keluar 1 plus cos theta d theta. Kan ini jadi bisa akar 2 dari 0 1 plus cos theta 1 plus cos theta bisa jadi 2 cos kuadrat setengah theta. Ini datang dari mana? Kan cos theta itu sama dengan 2 cos kuadrat setengah theta min 1. Didapat ini kan 2 di akar dari 2 cos kuadrat setengah theta d theta. Berarti ini jadi 2 integral 0 sampai 2V cos setengah theta d theta. Atau kita dapat dari hasil integralnya itu jadi 1 per setengah sin setengah theta 2V sampai ke 0 jadi 4 cos sin V itu 0. Nah, di sini tuh ternyata gak bisa langsung kita hitung dari 0 sampai 2V, teman-teman. Kita bisa aja tulis 2 sampai V di sini. Soalnya kan sama aja nih, atas sama bawah. Berarti kita bisa tulis aja 2 dikali V. Ya. Ini 2 dikali 2 dikali
akan jadi V. Nah, kalau yang kayak gini kan, kalau misalnya kita masukin 2V, kita kan bisa kita dapat 0 kan. Nah, di kayak gini kita bisa curiga kalau kita tuh ternyata ada yang salah. Makanya untuk soal yang kayak gini tuh, misalnya teman-teman anggap tuh ternyata 2V. Nah, ternyata hasilnya 0. Nah, berarti harus ada curiga nih, salah di mana. Nah, bisa aja langsung ganti ternyata batasnya salah. Jadi kita dapat di sini 8. Nah, itu S-nya 8. Kita dapat S-nya 8, kita cari D-nya. Sama kayak cara sebelumnya. Kita cari pusat masanya. Nah, di sini karena garisnya kan cuma X min 1. Berarti di sini kan X plus 1. Ini hasilnya S0 atau panjang busurnya. Akar dari A-nya cuma 1. Berarti panjang busurnya di sini. Untuk soal ini tuh panjang busurnya pusat masanya tuh 4/5,0. Nah, ini mungkin untuk hemat waktu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba cari, ini harusnya ada pada 4/5,0. Jadi depannya 45. D-nya tuh 4/5. Jadi jawabannya tuh luasnya tuh di sebelumnya kan dikatakan nih. Luasan putar tuh hasil kali panjang busur dari keliling lingkaran. Jadi S dikali 2VD. DS-nya di sini 8 dikali 2V. D-nya 4/5. 4/5V. Nah, ini pusat massa dari luas-luasan panjang busur ini, teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan UAS ya, teman-teman. Untuk hitungan yang integral berikut. Nah, untuk soal yang ini, di sini kita cari integral bentuk integral tertentunya dulu deh. 1 dari akar 1 min akar X. Di sini kita bisa substitusi dulu, Y sama dengan akar X. dy berarti 1/2 akar X dx. Atau dx sama dengan 2y dy. Kita masukin 2y akar 1 min y dy. Nah, setelah dapat, ini kita bisa substitusi lagi. 1 min y itu U. Batasnya kita coba cari tanpa batas dulu ya. Berarti y itu 1 min U. Nah, dengan dy itu sama dengan min du. Nggak beda di min doang, jadi ini min integral 2 y-nya tuh berarti 1 min U di sini jadi akar U du. Negatif dari 2 akar U min 2U akar U du. Jadi negatif dari hasil integral itu negatif. Ini jadi 1 plus setengah 4/3 U akar U min 4/5 U kuadrat akar U plus C. Atau 4/5 U kuadrat akar U min 4/3 U akar U plus C. Nah, ini kalau kita balik lagi ke awal, kita ubah lagi U-nya ke bentuk Y. Ini U kan 1 min Y, 1 min akar X berarti jadi 4/5. 1 min akar X di kuadrat di akar 1 min akar X min 4/3. 1 min akar X per akar 1 min akar X plus C. Nah, kita masukin batasnya 0, 1 dari akar 1 min akar X dx. Itu sama dengan, kita masukin 1 ke dalam sini. 0 dikurang sama masukin 1. Masukin 0. Ini kan semuanya jadi 4/5 plus 4/3. Jadi 12. Ini kan jadi 20 dikurang 12, berarti 8/15. Nah, ini jawabannya. Itu soal pertama. Kalau gitu susah, tinggal substitusi aja. Next, kita ke soal nomor 2. Nah, untuk integral ini kita coba hitung bentuk tak tentunya dulu juga. Soal yang ini gampang aja, teman-teman. Kita tinggal perlu kalikan E pangkat min X ke kedua sisi. Maksudnya ke penyebut sama pembilang. Nah, kan jadi E pangkat min X per bawahnya itu jadi 2 plus 5 E pangkat min X, teman-teman, dx. Nah, di sini kita substitusi aja. Yang bawah ini D 2 plus 5 min X. Turunannya itu tinggal jadi 5 min 5 E pangkat min X. Coret. Jadi min 1/5 ln 2 plus 5 E pangkat min X. Nah, setelah ini kita baru masukin limitnya. Integral tak hingga sampai 0 dari 1/2 E pangkat X. 5 dx itu sama 5
A menuju tak hingga dari integral 0 sampai A dari 1 per 2 pangkat X dx. Atau limit A mendekati tak hingga dari min 1/5 ln 2 plus 5 pangkat min X. A 0. Atau masukin A limit A mendekati tak hingga dari min 1/5 ln 2 plus 5 pangkat min A dibagi sama 0. Jadi ya ditambah 1/5 masukin 0 dan 2. Nah, jadi limit A mendekati tak hingga dari min 1/5. Tarik keluar aja 1/5. 1/5 ln 2 per 2 plus 5 pangkat min A. Nah, salah satu teorema limit itu limit bisa masuk ke dalam. Kalau ln limit, jadi itu jadi limit A mendekati tak hingga dari 2 per 2 plus 5 pangkat min A. Nah, kayak gini tuh dapat masukin ini limit bisa masuk ke dalam ini jadi 2 per 2 plus 5 limit A pangkat min limit A mendekati tak hingga dari pangkat min A itu 0. Jadi dapat pangkat min tak hingga tuh 0. Wait. Oh, ini harusnya 1 bukan 2 nih, 7 teman-teman. Karena pangkat 0 tuh 1. Nah, ini jadi 7. Nah, baru dimasuk lagi ke dalam. 5 limit A mendekati tak hingga dari pangkat min A itu 0. Jadi 5 kali 0, 0. Jadi jawabannya 1/5 ln 7 per 2. Nah, ini jawabannya teman-teman. Oke, next lagi ke soal nomor 3. Tentukan luas daerah di koda 1 yang dibatasi oleh. Nah, di sini tuh harus gambar ya teman-teman. Gambar, cara gambarnya tinggal coba kita tes saja, kita substitusi 0, Y0, X-nya tuh 2, X0 tuh Y-nya 4. Nah, gambarnya berarti seperti ini ya teman-teman. Kenapa aku tahu juga nih kayak gini? Wait. 4. Nah, kenapa aku tahu juga dia tuh cuma menyentuh sumbu X karena dia akarnya kembar ya. Kalau diskriminan kalau diskriminan 0 kalau bisa dibilang akarnya kembar. Kalau akarnya kembar tuh itu dia tuh cuma menyentuh sumbu X. Nah, baru yang Y sama dengan setengah X plus setengah itu kalau misalnya Y-nya 0, X-nya tuh min 1, Y-nya X-nya 0, Y-nya setengah. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, dia bilang sumbu Y dan sumbu X, berarti yang bawah sini. Karena cuma satu-satunya ini yang ada kurva, dibatasi kurva, sumbu X, sumbu Y, dan ini. Dia tanya luasnya di koordinat 1. Nah, kita cuma perlu cari titik potongnya dulu. Cara cari titik potongnya tinggal Y sama dengan Y. X min 2 dikuadrat sama dengan setengah X plus setengah. Ini dikuadrat jadi setengah min 4X plus 4 sama dengan setengah X plus setengah. X kuadrat min 9 per 2X plus 7 per 2 sama dengan 0. Dikali 2 semua jadi 2X kuadrat min 9X plus 7 sama dengan 0. Itu bisa jadi nah, ini bisa jadi min jadi 2X min 7 X min 1 ya 0. Nah, bisa aja X sama dengan 7 per 2 atau X sama dengan 1. Nah, di sini tuh X sama dengan berapa? Gak mungkin lah X sama 7 per 2 yang di sini. Karena kan ini Y-nya 2, berarti X sama 1 yang betul. Nah, yang ini. Jadi kita atau X sama 1, Y-nya berapa? X sama 1 min 2. Min 1 dikuadrat di 1. Nah, kira 1. Oke. Kita tahu batasnya itu. Ini itu 1. Nah, kita ubah jadi 2. Berarti kita lihat, berarti luasnya itu sama dengan integral 0 sampai 1 ya. Dari ini sampai sini. Kita lihat kan adanya yang kena di 0 sampai 1 kan yang persamaan garis ini. Berarti tinggal setengah X plus setengah dx ditambah sama integral. Nah, sisanya itu kan 1 sampai 2. 1 sampai 2 dari ini. Yang kurva ini jadi X min 2 dikuadrat dx. Nah, ini sama aja. Kita integralkan jadi 1/4 X kuadrat plus setengah X
1 0 ditambah jadi sepertiga X min 2 dipangkat 3, 2, 1. Jadi 1/4 plus setengah plus masukin 2 jatuh 0 habis, masukin 1 berarti jadi min jadi pos sepertiga, masukin 1 jadi 1 sepertiga. Berarti ini samakan penyebut kita kali 12. Jadi kali 3 ditambah dikali 6 ditambah dikali 4 12 13 per 12. Ini udah jawabannya teman-teman. Kita langsung masuk aja ke nomor 4. Tentukan volume benda putaran terbentuk dengan memutar daerah. Nah, yaitu Y sama dengan arkus sin X. Nah, ini kan susah gak sih Y sama arkus sin X gambar gimana? Nah, cara gambarnya tuh kita ubah aja jadi sin Y sama dengan X. Kita kan tahu kalau grafik fungsi sin tuh gimana. Kalau yang misalnya Y sama sin X kan gini. Udah ini dia kebalikannya. Gini dia. Udah gini. Baru bilang tentukan volume benda putar yang terbentuk dengan memutar daerah di kuadran 1 dan di bawah kurva Y sama dengan arkus sin X 0 sampai 1. Berarti dia bilang di bawah kurva ini. Di bawah kurva Y sama dengan pas 0 sama 1 berarti yang ini. Nah, dia bilang itu. Berarti yang itu teman-teman. Dia bilang mengelilingi sumbu X. Berarti terbentuk dengan memutar daerah di koordinat 1 dan di bawah kurva ya, berarti benar yang ini. Dia bilang mengelilingi sumbu X, berarti di sini tinggal pakai rumusnya V sama dengan integral 0 sampai ke 1. Ini ada V dari fx kuadrat atau arkus sin X di kuadrat, karena kan dia mau yang ini dx. Nah, arkus sin X di kuadrat tuh kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai parsial ya teman-teman. Parsial U sama dengan arkus sin X di kuadrat ya. Jadi U sama dengan 2 arkus sin X per turunan dari arkus sin X itu akar 1 min X kuadrat. Oke, dV itu 1 Vx. Jadi P integral, berarti ini U kali V itu P U kali V X arkus sin X di kuadrat dari 10 dikurang V kali DU integral 0 sampai 1 V kali DU di 2X arkus sin X per akar 1 min X kuadrat dx. Nah, kita bisa pakai parsial sekali lagi dengan U-nya tuh arkus sin X juga. Turunan, kemudian DU sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat. Lalu dV sama dengan 2X per akar 1 min X kuadrat dx. Nah, kita kalau mau integralkan kita bisa substitusi juga nih V. Ini substitusi 1. Nah, dah. Di dV sama dengan 2X per akar 1 min X kuadrat. D1 min X kuadrat. Ini per min 2X. Coret-coret min. Min ikan jadi akar 1 min X kuadrat pangkat min setengah. Ikan jadi 2. Min 2 akar 1 min X kuadrat. Nah, kita udah dapat ini. Kita masukin dulu arkus. Ini kan V. 1 arkus sin 1 tuh V per 2. Jadi V kuadrat per 4. Kurang. Ini kan parsial lagi. Nah, U kali V. Nah, ini kan min. Jadi min 2 akar 1 min X kuadrat arkus sin X. Dari 1, 0. Baru ini minus ya. Dikurang jadi pos integral 0 sampai 1 dari ini coret sama ini VDU. Jadi 2 dx. Jadi V sama dengan V kuadrat per 4 dikurang sama ini masukin 1 0. Masukin 0 arkus sin 0 udah habis 0 tambah sama nih
2x atau 2 aja. Jadi kalau kita masukin V jadi V pangkat 3/4 dikurang 2V. Nah, ini dia jawabannya teman-teman. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Nah, tentang busura ini kita langsung aja dx per dt. Dx per dt sama dengan 2. dy per dt sama dengan 2 per t. Nah, kita langsung aja masuk rumusnya x sama dengan integral 0. Ini enggak 0 ya, 1. 1 sampai akar 3 dari akar dari dx per dt kuadrat 4 ditambah 4 per ini t kuadrat dt. Nah, integral 1 sampai akar 3 ini jadi 4t kuadrat plus 4t kurang 4 aja biar gampang. 2 per t akar dari ini jadi t kuadrat plus 1 dt. Ya kan? Nah, kayak gini kita bisa substitusi U sama dengan T kuadrat plus 1. Berarti DU sama dengan 2T. DT sama dengan DU per 2T. Jadi ini kita masukin aja batasnya, ingat nih. Batasnya diganti. Pas 1 D2 2. Pas ketiga D2 4. 2. Nih 2 akar U. Per. Kan ada 2 nih. Kok 2 akar U? 2-nya di depan, berarti cuma akar U. Akar U dibagi sama bawah tuh 2T kuadrat. Nah, 2T kuadrat. T kuadrat di sini kan U-1. Dibagi sama U-1. Jadi jadi 2 U-1 dt. Itu dicoret. Akar U per U-1 dt. Nah, kita bisa misalnya lagi Y sama dengan akar U. dy sama dengan 1 per 2 akar U du. Atau du sama dengan 2y dy. Nah, kita masukkan lagi, ingat ganti batas saja. Ini berarti pas ini jadi 2. Pas akar 2, dia jadi akar 2. 2 akar 2. Ya. Nah, 2 akar U ini kan jadi Y per U di sini kan jadi Y kuadrat min 1 dikali sama ini. 2U jadi 2Y. dy. Ini kok dt masih? Ini du. Ini kan du sama 2Y dy. Ini kan sama dengan integral 2 akar 2. 2y kuadrat per y kuadrat min 1 dy. Itu sama dengan akar 2 akar 2. Ini kan bisa jadi 2y kuadrat min 2 plus 2 per y kuadrat min 1 dy. Nah, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Jadi integral 2 akar 2 dari y kuadrat 2y kuadrat min 2 plus 2 per y kuadrat min 1 dy itu sama dengan integral akar 2 plus 2 per y kuadrat min 1 dy. Nah, ini bisa dapat 2y 2 akar 2 plus ini bisa pakai parsial 2 per y kuadrat min 1 itu sama dengan a per y min 1 plus b per y plus 1. 2 sama dengan a y plus 1 b y min 1 y sama dengan 1. Berarti a sama dengan 1 y sama dengan 1 b itu sama dengan min 1. Kita dapat ini kan jadi 4 min 2 akar 2 plus integral akar 2 sampai 2 dari 1 per y min 1 per y plus 1 dy. Jadi 4 min 2 akar 2 plus ln y min 1 min ln y plus 1 ya 2 akar 2 atau sama dengan 4 min 2 akar 2 plus ln ini kan y min 1 dibagi sama y plus 1. Masukin aja 2 min akar 2 min 1 1 0. Ntar kita masukin dulu aja. Ini kan 0 dikurang sama ln 3 dikurang sama ln akar 2 min 1 ditambah sama ln
akar 2 plus 1 itu sama dengan 4 min 2 akar 2 plus ln dari akar 2 plus 1 dibagi sama 3 akar 2 1. Nah, ini dia jawabannya teman-teman. Nah, next saja ke tentukan luas-luasan putaran terjadi ketika bagian kurva ini yang berada di atas sumbu X diputar mengelilingi sumbu X. Nah, di sini kita bisa gambar aja dulu teman-teman biar lebih gampang. Di sini kita kalau misalnya kita coba masukin 0, dia tuh 2. Nah, itu di sini. Kalau misalnya dia tuh pi per 4, dia tuh jadi pi per 21. Berarti anggaplah sini pas dia tuh v, dia tuh pas pi per 2 dia tuh v. Jadi kita bisa tebak ya kurang lebih gini ya teman-teman. Ditanya luas-luasan putar. Luasan putar ini kurva ini. Jadi kita bisa cari dulu kurvanya. Kita bisa pakai dulu rumus. Dia bilang diputar sekeliling sumbu X. Berarti kalau diputar sekeliling sumbu X dia tuh berarti Y dikali 2V. Batasnya kita bisa pakai 0 sampai V per 2. Jadi kalau misalnya 0 sampai V per 2 kita ingat dikali 2 dulu. 2 dikali Y. Nah, karena menggunakan sumbu X berarti Y ds. Berarti sebenarnya ini ya. Nah, karena kita ini R sama dengan 1 plus cos 2 theta. Jadi kita bisa ubah R itu jadi 2 cos kuadrat theta. Nah, ini kenapa bisa? Karena yang seperti sebelumnya lagi, yang udah aku bilang juga, ini dia tuh sama dengan ini. Jadi sama aja. Berarti dr per d theta itu sama dengan 4 cos theta sin theta. Atau 4 cos theta sin theta itu bisa aja sama dengan 2 sin kuadrat 2 sin 2 theta juga. Oke. Ini ya teman-teman. Nah, kalau mau yang ini aja juga bisa, mau gabung ini juga bisa. Nah, lalu kita masukin lagi Y di sini. Ingat tuh R sin theta. Jadi ini tarik keluar jadi 2. Jadi 4V integral 0 sampai V per 2 yaitu R sin theta atau 1 plus cos 2 theta sin theta. Gak usah 1 plus cos 2. Pakai yang cos kuadrat aja. 2 cos kuadrat theta sin theta kali akar dari R kuadrat atau 4 cos pangkat 4 theta ditambah sama 4. Ini bisa aja 16 cos kuadrat theta sin kuadrat. Atau di sini kita bisa pakai juga. Kalau kita mau pakai yang ini plus cos kuadrat 2 theta tambah 4. Oke, kita bisa pakai kita bisa pakai yang cos 2 theta aja semua. Untuk mempermudah kita. Oke, kita balik. Berarti kita pakai yang ini. Lalu ini kita pakai yang 4 cos ini di kuadrat aja. Dikuadratkan jadi 16 cos kuadrat theta sin kuadrat theta d theta. Jadi ini tarik keluar 2 lagi. 8V integral 0 sampai V per 2 cos kuadrat theta sin theta. Ini bisa kita tarik keluar 4 cos kuadrat theta. Berarti jadi 2 cos theta akar dari 1 plus 4 sin kuadrat theta d theta. Ya kan? Gini ya teman-teman. Tarik keluar 4 cos kuadrat 4. Beda nih. Ini harusnya ada sisa cos kuadrat theta di sini. Karena ini cos pangkat 4 theta. Cos kuadrat theta plus 4 sin kuadrat theta d theta. Nah, kita bisa tarik keluar 2 lagi dari 16V 0 sampai V per 2. Ini cos pangkat 3 theta akar dari ini cos kuadrat theta tambah 4 sin kuadrat theta bisa jadi 1 plus
3 sin kuadrat theta bisa 1 min cos kuadrat theta. Nah, sin theta ini bisa jadi d cos theta, tapi ingat ada min 1 di sini. Nah, theta ini jadi min 16V integral 0 sampai V per 2 cos pangkat 3 theta akar dari, ini kan 3, 1 plus 4 min 3 cos kuadrat theta d cos theta. Nah, untuk yang ini kita bisa substitusi aja. Kayak biasa kita substitusi 4 min 3 cos theta itu sama dengan 4 min cos kuadrat theta itu sama dengan, kita substitusi anggaplah U di sini. Nah, berarti DU sama dengan itu min 6 cos theta d theta. Karena kita pakai di cos theta ya. Kalau misalnya teman-teman agak bingung, teman-teman bisa nih ganti cos theta ini jadi sesuatu variabel lain, tapi aku singkatkan jadi kayak gini. Berarti di cos theta itu sama dengan DU per min 6 cos theta. Nah, min 6 bisa dicoret, jadi coret 16 per 6 bagi 2 jadi 8 per 3. 8 per 3 V. Batasnya yang ganti kalau pas cosnya 0 1, pas V per 2 0 ya. 4. Oke. Baru nih cos pangkat 3 theta bisa jadi cos kuadrat theta ya teman-teman nih. Jadi cos kuadrat theta nih di sini kan bisa ubah jadi cos kuadrat theta itu bisa jadi 4 min U per 3. Jadi sini kita jadi 4 min U per 3 dikali cos theta nanti dicoret dikali akar U D cos DU sekarang. Karena cos theta dicoret sudah. Ini berarti sama dengan 8 per 3 V integral 41 sama dengan 4 per 3 akar U min 1/3 U akar U DU. Ini diintegrasi jadi 8 per 3 V. Jadi ini jadi 4 per 3 dikali 2 per 3 U akar U kurang 1/3 dikali 2 per 5 U kuadrat akar U 41. Itu sama dengan 8 per 3 V dikali dengan ini 8 per 3 V dikali dengan ini kan jadi kalau misalkan 4 ya, ini 4 jadi 8 per 9 dikali dengan ini ya 8 per 9 dikali dengan masukin 4 kali 2 dikurang 1/3 2 per 15 dikali 16 kali 4 dikurang 8 per 9 ditambah 2 per 15 atau sama dengan 8 per 3 V kali dengan 64 per 9 dikurang 8 16 kali 8 128 bagi 15 dikurang 8 per 9 ditambah 2 per 15. 2 per 15 itu jadi min 126 per 15. 64 per 9 dikurang 8 jadi 56 per 9 dikali 8 per 3 V. Nah, di sini kita udah bisa dapatkan. Nah, ini ada silap, ini harusnya 16, ini harusnya 2 doang. Berarti di sini harusnya cuma 64 per 15, berarti ini 62 per 15. Jadi didapat 94 per 45 dikali 8 per 3. Kali 8 per 3 kita dapat 752 per 135 V. Nah, kalau misalnya teman-teman sampai dapat sampai gini aja dah pas teman-teman. Gak usah terlalu sederhana juga, soalnya kan habis waktu ya teman-teman. Kalau kita mau sederhana lagi. Next kita akan lanjut ke berikutnya. Volume mendaftar. Nah, di sini volume mendaftar. Jadi di sini kan diketahui dalam kurva ini dan di kiri garis ini. Nah, kita gambar dulu lah. Ini kan lingkaran dengan sini. Dan kita tahu ya garis Y sama dengan X tuh dia itu di sudut 45 derajat. Dia tahunya di kiri berarti ini. Berarti itu cuma 45 derajat.
X kuadrat plus Y kuadrat sama 1 itu bisa aja X sama 1. Nah, dan volume benda putar. Jadi di sini kita cari dulu luasnya. Luasnya didapat dari integral. Ini setengah, ingat ada setengah di sini. Nah, 1 R di kuadrat. Ini bukan 0 ya. Ini tuh dari V per 4 sampai V per 2. Nah, dan R kuadrat 1 D theta. Kita masukkan aja setengah dari V per 2 min V per 4 atau V per 8. Kita tahu luasnya. Setelah tahu luas, kita harus cari pusat masanya dulu. X pusat massa dari luasnya, yaitu ini rumusnya itu sepertiga dari V per 4 dari V per 2 sampai V per 2 dari R pangkat 3 atau 1 cos theta d theta dibagi sama di V per 8. Nah, ini sepertiga dari dengan cos theta V per 4 integral cos theta kan sin theta. Jadi V per 2 sampai V per 4 bagi sama V per 8. Nah, ini sepertiga dari V per 2 sin V per 2 ke 1 min setengah ke 2 dibagi sama V per 8. Ini kan bisa aja jadi dibalik 8 per 3V 1 min setengah ke 2, itu X nya. Y nya itu sepertiga integral V per 2 sampai V per 4 sin theta di sini, di theta per V per 8, atau nih sepertiga min cos theta V per 2 V per 4 V per 8, atau sepertiga setengah ke 2 jadinya V per 8, atau nih jadi 8 per 6V akar 2 4 per 3V akar 2. Oke, kita dapat X sama Y nya. Nah, kita perlu cari D dulu. D-nya tuh rumusnya sama dengan X0 plus Y0 plus 1 X bar plus Y bar. Dari sini kita pusat massa dibagi sama akar A kuadrat plus B kuadrat atau 1 nih. Nah, X barnya tuh 8 per 3V 1 min setengah akar 2 ditambah Y barnya 4 per 3V akar 2 dibagi sama, ditambah 1 dibagi sama akar 2. Ini cari masuk ya. Kali masuk dikurang sama 4 akar 2 per 3V ditambah 4 per 3V akar 2 juga ditambah 1 per akar 2. Ini coret nih. Bentar. Ini sama. Coret. Kita dapat ini akar 2 naik ke atas saja. Kali akar 2 kali akar 2 bagi 2. Jadi 4 berarti jadi 4 per 3V akar 2 ditambah setengah akar 2. Nah, ini D-nya. Kita dapat D-nya. Kita perlu cari volumenya. Rumusnya tinggal volume sama dengan luas dikali 2VD. Di luasnya tadi itu V per 8 dikali 2V dikali sama 4 per 3V akar 2 ditambah setengah akar 2. Jadi kita bisa coret 4. Jawabannya jadi V per 4 per 3V akar 2 plus setengah akar 2. Nah, sampai sini aja udah benar ya teman-teman. Kalau mau kalian masuk juga boleh. Kalau kalian masuk jadi 1 per 3 akar 2 ditambah 1/8 V akar 2. Nah, oke. Nah, ini untuk pembahasan soal UAS. Sampai di sini aja video tutorial keempat. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa langsung PC aku atau bilang aja di grup ya teman-teman. Kalau tadi aku ada yang silap hitung juga bisa langsung bilang aja. Terima kasih teman-teman. Semoga UAS-nya A semua.